Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bisa kembali ketemu sama kalian di kesempatan pagi, siang, sore, dan juga malam hari ini ya. Kacamata mana ya? Kacamatanya lupa. Bagusan kayak gini, aku kalau itu nggak jelas ngelihatnya. Sebentar ya guys. Oh, kan lebih kayak orang gitu loh. Lebih kelihatan kayak orang. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Waduh, Jakarta tuh hari ini tanggal berapa nih? Ntar dulu. Selasa 18 Agustus itu tuh dingin banget. Dan di map 20 derajat Celcius. Ya lumayan tinggi, lumayan dingin lah ya. Karena di sini sudah jam 10 lebih 8 menit. Dari subuh tadi sudah hujan ya, hujan. Sudah hujan dari subuh, jadi udah enak. Nah, jadi suasananya itu udah bikin malas kita untuk bergerak. Sedangkan Mas Teh insya Allah hari ini sudah mulai dagang, bismillah. Suasana sudah kondusif untuk sekitar kita dan ternyata semuanya sudah negatif dan alhamdulillah tidak ada sesuatu yang serius di komplek kami. Jadi kami sudah diperbolehkan lagi untuk beraktivitas seperti biasa. Hanya saja tetap harus mengikuti protokol. Seperti itu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali Mas ucapkan selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali. Semoga selalu sehat, diberikan kemudahan rezeki, kemudian diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Saya ucapkan terima kasih untuk hamba Allah. Sorry ya Mas, agak-agak gatal tenggorokannya. Jadi agak kurang enak makannya sambil isi permen. Jadi jangan dibilang gak sopan lagi. Terima kasih banyak. Kemarin saya dapat berkat yang luar biasa. Kemarin saya dapat sesuatu yang luar biasa yang selama ini tuh hanya saya ucapkan bercanda sama kalian ya. Aku tuh pengen pakai ini gitu ya. Selama ini saya cuma ucapkan hanya dengan bercanda saja, tetapi Allah sampaikan itu untuk ya setidaknya kesampaian lah. Cuma sayangnya saya belum bisa menggunakannya. Jadi saya itu dikirimin salah satu benda. Dia sangat melarang saya untuk mempublikasikan ini dan saya juga tidak tahu siapa orangnya. Cuma tulisannya hanya seperti ini: jangan dijual, gunakan untuk sesuatu yang penting. Itu kata dia ya. Dan aku tuh ini barang lumayan mahal guys. Barang ini tuh lumayan harganya lumayan masih tinggi sekali. Kalau misalnya aku jual buat beli motor tuh bisa. Tuh, kebayangkan kalau barang ini cukup lumayan mahal. Jadi sebenarnya dalam kondisi saat ini saya sedang membutuhkan uang, bukan barang ya. Karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dan jumlahnya itu nggak sedikit. Jumlahnya itu cukup besar sekali dan itu di atas, ya itulah pokoknya. Jangan diomongin ya, nanti dikiranya aku ngemis lagi. Nah, kemudian ada kemarin, saya nggak ngerti juga, dia tahu alamat saya dari mana, saya juga nggak tahu. Cuma sepertinya dia mengikuti saya di Instagram, Facebook, jadi semua dia mengikuti saya diam-diam. Kemudian dia banyak selalu memberikan saran, kemudian menyemangati. Dan beliau bertanya, apa sih yang lu pengen sekarang gitu kan. Dengan tegasnya gue bilang, gue pengen ini, gue pengen rasain deh makanya kayak apa sih gitu. Ternyata dikiranya itu beneran, padahal saya hanya, kalau aku kan mulutnya emang suka ngucap aja semaunya. Pengen apa lu? Gue pengen punya mobil misalnya ya, cuma bercanda-bercanda doang gitu. Cuman ternyata blek kemarin sampai apa yang gue bercandain ke dia itu. Dan saya pikir, aduh kalau gue jual masih laku nih, 20 juta kayaknya masih laku deh gitu. Dan udah pasti urusan gue kelar dong kalau gue jual barang ini gitu. Cuma sayangnya di situ ada
Saya mau ini kamu jadikan modal untuk vlog, bukan modal untuk kamu jual. Aduh, dia udah ngerti otak bulus gue ini. Semoga Allah yang menukar. Saya nggak ngerti niatmu itu sih, niatmu itu apa, kamu siapa, aku juga nggak tahu. Tapi sekali lagi ini adalah kebaikan dari kamu. Semoga Allah melipat gandakan, menukar dengan apa yang kamu cita-citakan selama ini ya. Amin ya Allah. Dan saya ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk subscribernya Mas T. Di sini tuh hujan, tapi Mas T tuh habis olahraga, habis gerak-gerak badannya. Jadi gerah tuh, lihatin. Jadi Mas T tuh tadi habis sarapan ada mie rebus sama teri ya. Teri aku kecapin gitu, aku sambel. Terus subhanallah. Jadi pagi-pagi sengaja Mas T bikin gerak badannya ya. Gerak kemudian lari-lari sambil mencari keringat. Kemudian sarapan dan itu sedang gerah sekali tuh. Karena cuaca saat ini matahari aja nggak nongol coy di pasar Minggu. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang sudah memberikan supportnya terima kasih banyak. Yang sudah mensupport Mas T. Pokoknya tanpa terkecuali semoga semuanya sehat. Semoga diberikan izin Allah SWT untuk tercapai apa yang sedang kalian cita-citakan ya. Untuk yang belum minta supportnya di subscribe, kalau suka di like, suka dislike juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar dunia gaib, kemudian pertanyaan seputar pertanyaan apa, memberikan kritik dan saran, silakan klik di kolom komentar. Atau mau dekat sama Mas T, mau kenal sama Mas T, DM di Instagram di bigtulus_pp2. Dan sorry untuk Instagram sampai saat ini belum saya buka DM-nya ya. DM-nya belum saya buka karena Instagram Masya Allah, aku sampai trauma. Mau buka yang mana bingung. Banyak banget Instagramnya. Iya, Instagramnya di bigtulus_pp2 ada di deskripsi ya. Untuk teman-teman yang mungkin pengen kenalan, pengen ngobrol secara langsung dengan Mas T, boleh langsung ngobrol aja di situ ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk Pak Sam yang punya Papua. Apa kabar Pak Sam? Sehat? Alhamdulillah, bersama keluarga besar yang di Purwokerto ya. Buat Bunda dan juga Bude, anak-anak Pak Sam juga yang ada di Purwokerto, semoga sehat berkah selalu, amin ya Allah. Lalu untuk yang ada di pulau ke Sulawesi, sampai terkecuali untuk Makassar, Kendari, Palu ya. Lalu di Pulau Kalimantan sana, untuk yang ada di Palangkaraya, di Bontang, kemudian di Pasir, Pontianak, Balikpapan, semuanya tanpa terkecuali. Buat Bu Sri Atun, buat Mbak Evi, Mbak Nana, Mbak Ika, pokoknya semuanya yang ada di Kalimantan ya. Kemudian yang ada di Pulau Sumatera, untuk yang ada di Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan atau Palembang. Kemudian ada Bangka Belitung. Lalu Jakarta, Bandung, Bogor, Cianjur, Cikarang, Bekasi, Cikampek. Kemudian Cirebon, ada Cilacap, Tegal, terus Semarang. Kemudian untuk yang ada di Solo, kemudian Jogja, Jawa Timur ada Jombang, Malang, kemudian Sidoarjo, Gresik ya. Terus Boyolali lagi, Banyuwangi, Surabaya sudah belum, Ngawi, pokoknya semuanya di Indonesia tanpa terkecuali satu-satu. Aduh. Oh iya, dapat salam terima kasih banyak untuk kalian yang sudah berbagi rezeki untuk Wardi. Kemarin ada beberapa hamba Allah yang berbagi rezeki. Mas, aku pengen beli sosisnya Mas Wardi. Ada yang sedekah gitu-gitu. Pokoknya kalau saya sampaikan kepada beliaunya, karena jenengan yang tergerak hati untuk membantu adik saya, ya langsung saya sampaikan. Meskipun apa sih Kang ini gitu. Cuman ujung-ujungnya ya alhamdulillah Kang, semoga rezeki aku gitu. Ya mungkin Allah kasih rezeki kamu lewat situ ya, aku gituin aja. Terima kasih, semoga Allah yang menukar ya. Kemudian ada di Malaysia, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang di luar negeri ya. Buat Pak Muhammad Yahya yang punya Singapura, Mbak Yanti, apa kabar, sehat Mbak ya. Terus yang ada di Bunda Darussalam sana buat Kak Ajijah dan juga buat Abang. Aku dalam beberapa hari ini tuh sering keluar Kak Ajijah. Kalau kemarin aku keluarnya sama Olin untuk ngurus kerjaan, tapi untuk beberapa hari ini, 3 hari ini aku berturut-turut dijemput orang. Nggak jelas, disuruh kemarin itu bukan di Grogol, di Kembangan, di daerah Jakarta Barat. Itu jauh banget dari Pasar Minggu. Saya hampir 1 jam naik mobil ya. Jadi dijemput ke sana, jemput ke sini, sampai tadi pagi pulang pagi, ada yang pulang pagi. Dan semalam itu aku pulang jam 10 langsung tepar. Aku udah nggak inget apa-apa lagi karena sudah sangat capek. Kesana kesini banyak yang harus saya kerjakan ya. Intinya ya semoga lelah saya jadi berkah dan bertukar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
Lalu untuk yang ada di Hong Kong, Taiwan, Taipei, kemudian Brunei Darussalam lagi, Arab Saudi, kemudian yang ada di Jerman, Swiss, Los Angeles, Mbak Astrid di sana ya. Kemudian yang ada di Qatar, di Sydney, dan juga semuanya yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang sudah support Mas T, menyemangati Mas T, subscribe Mas T always. Semoga Allah tukar rezeki kalian lebih melimpah. Yang tidak men-skip iklan juga semoga Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi. Dan semoga diberikan kesehatan selalu. Lalu diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Bang Zaid, halo Bang Zaid, apa kabar yang punya Malaysia? Bang Zaid dari mana? Dari Johor Bahru ya? Oke. Kali ini saya pengen membahas sebuah pertanyaan. Ntar dulu, mana ya tadi ya? Tadi sudah saya kirim ke sini deh perasaan. Oke. Kalau ini kayaknya saya perlu bahasnya nanti pribadi aja deh sama Kang Jawaring ya. Soal mimpinya beliau. Dia dapat mimpi katanya kalau Mas T itu dijaga sama leluhurnya Mas T yang raja, yang moksa katanya. Katanya ya. Jangan dipercayai lah. Nih, beberapa pertanyaan yang masuk ke Mas T ini yang agak-agak ini salah satu pertanyaan yang mungkin hanya bisa jadi pertanyaan bagi kalian yang memang sering nonton Mas T, kemudian tersusupi dengan sesuatu yang gaib-gaib, padahal tidak segaib yang kita pikir. Ya misalnya, contoh kemarin kita bahas soal jin yang suka tinggal di bonsai. Kemudian kalian punya bonsai, kalian iseng, enggak, takut bonsai kata Mas T banyak setannya, berarti banyak setannya. Belum tentu, ya. Lalu ini pertanyaan yang agak-agak sedikit menggelitik saya sebenarnya ya. Dari Mas Warma Sanjaya, apakah orang yang sering merasa lemas itu energinya diserap oleh bangsa jin? Nah, ini kan pertanyaan aneh ya. Pertanyaan yang saya rasa itu ya terus jenengan semenjak nonton Mas T, kalian semenjak nonton Mas T, mentang-mentang kita bahas jin melulu, kemudian jin tuh suka ngusik kita, suka ganggu kita, jahat sama kita, terus kita berprasangka sama jin terus. Enggak juga. Ketika kita sering merasa lemas, apakah energi kita diserap oleh jin? Enggak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu ya. Posisinya adalah bisa jadi mungkin kamu terlalu lelah. Jadi ini dijadikan sebagai tambahan wawasan buat kita supaya kita tidak terlalu takut, supaya kita tidak terlalu parno dengan hal ini. Kemudian kalian merasa, oh iya, badan saya lemas. Padahal kamu kan sudah lembur, kemudian kamu kurang istirahat, sedangkan kamu kurang nutrisi yang masuk ke tubuh, kamu jarang makan, kamu jarang minum air putih, terus kamu lemas, kamu nyalahin jin. Ya. Memang rasa malas itu ditimbulkan oleh bangsa jin, yaitu tujuannya untuk menghisap energi kita. Akan tetapi tidak semua itu terjadi karena jin. Itu yang harus kita waspadai, itu yang harus kita pahami. Mindset kita harus berubah. Mentang-mentang kita tiap hari yang kita tonton tentang jin, terus kita lemes ngomonginnya jin. Ya akhirnya ketika kamu punya penyakit serius, kamu nggak akan nganggap itu penyakit serius. Padahal memang harus dokter yang menangani itu gitu loh. Karena kamu terlalu capek, kamu tidak mengkonsumsi energi yang cukup, tidak mengkonsumsi vitamin yang cukup. Akhirnya kamu terbengkalai sendiri kesehatanmu hanya karena kesehatanku berarti diambil jin. Nggak gitu juga ya. Kita jangan berpikir yang tidak-tidak. Sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kamu nggak tidur-tidur yang ngantuk siangnya ya wajar. Kamu kurang nutrisi dalam tubuh kamu makannya nggak. Coba kamu pikir deh sebelumnya, kamu makan sayur apa tidak? Kamu konsumsi daging atau tidak? Kemudian nutrisi atau protein yang masuk ke tubuh kamu tuh cukup atau lebih. Nah itu yang perlu kamu pikirkan. Bukan berarti terus kamu jadi lemas. Padahal jelas kamu 2 hari nggak tidur. Terus hari ini kamu lemas, kamu bilang energiku dimakan jin kali ya gara-gara aku lemas. Ya nggak bisa juga seperti itu ya. Kurang lebih jawabannya begitu. Semoga ini perwakilan dari beberapa pertanyaan konyol yang dikirimkan ke Mas T. Karena banyak sekali orang, ada yang nanya kemana malahan, Mas T, saya kok nggak lapar-lapar itu berarti dibuat jin ya? Nah kan aneh ya pertanyaan-pertanyaan begitu. Jadi kalau nonton Mas T ini, Mas T minta untuk lebih memahami apa yang Mas T sampaikan. Jangan ikuti pikiran kamu. Sesuatu yang tidak terjadi bisa jadi terjadi ketika kamu sudah berpikir. Karena sekali lagi bangsa jin itu bisa mempengaruhi kita lewat pikiran kita. Ketika Yesus membaca, oh anak ini pikirannya begini nih,
Oh berarti bisa jadi begini. Nah ini yang agak sedikit bahaya. Jadi kita menonton Mas T bicara, kan Mas T selalu bilang tidak selalu, dan silakan mempercayai, tapi dijadikan saja sebagai cambuk untuk perubahan yang lebih baik. Bukan berarti apa-apa tuh kalian hubungan dengan jin. Aku flu, apa aku dikerjain orang? Aku flu, apa aku disantet orang? Misalnya ya. Padahal kamu benar-benar flu gitu loh. Ya, jadi ini yang perlu dijernihkan pikirannya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ke Mas T, tetapi Mas T jarang jawab, ya. Contohnya misalnya kamu nguap terus. Oke, menguap itu salah satu tipu daya jin buat bikin kita nggak sadar. Untuk kita menghilangkan konsentrasi kita. Memang ada beberapa yang dilakukan oleh bangsa jin untuk mengurangi konsentrasi kita dengan menguap. Misalnya menguap, kemudian kepala kita pegel dan sebagainya, kemudian dibikin kita nggak konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Tetapi itu kalau normal. Kalau misalnya kamu memang 2 hari nggak tidur, terus kamu nguap, hari ini nguap terus, kamu bilang itu karena bangsa jin, ya itu salah. Kan badan itu kan tetap harus badan kita ini bukan robot, coy. Kita tetap harus istirahat, ya. Kamu banyak mengkonsumsi es, kemudian ngerokok, ya kan? Contohnya kayak si orang belakang itu yang gendut itu. Terus kamu bilang kamu radang atau kamu flu, kemudian kamu bilang aku disantet orang, aku diganggu jin karena aku sampai aku flu. Nah, hal-hal begini nih yang perlu dirubah mindsetnya. Pemikiran-pemikiran ini yang dirubah. Takutnya ketika kalian berpikir yang tidak-tidak, itu justru makin masuk, ya. Sekali lagi, bangsa jin itu paling pinter. Memang derajatnya lebih tinggi dari kita, tapi mereka lebih tahu kita. Itu yang harus hati-hati. Mereka tahu komponen-komponen yang di badan kita ini yang gampang untuk mereka buat jadi sakit itu apa. Nah, dari pikiran kita udah kebaca. Kita mikir aja, gua flu disantet orang kali ya, gua sakit disantet orang kali ya. Nah, akhirnya yang tadinya tidak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Nah, itu yang bahaya, ya. Ayo, mulai sekarang kita harus menghindari pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Makanya Mas T selalu ketika ada yang curhat, Mas T bilangnya apa? Ayo Mbak, ayo Bu, ayo Kak, ayo Teh, mulai sekarang kita berpikir positif, jangan berpikir yang tidak-tidak, ya. Nggak usah pikir jenengan disantet orang, nggak usah pikir jenengan diapain orang. Yang terpenting adalah jenengan bersyukur dengan Allah. Karena kenapa? Jenengan dikasih sakit, jenengan dikasih kondisi badan tidak bagus untuk mengurangi dosa yang di badan jenengan. Saya selalu bilang seperti itu. Kenapa? Supaya kita tidak memiliki pikiran yang tidak-tidak atas apa yang sedang kita jalani sekarang. Banyak orang sekarang yang tadinya benar-benar penyakit real, tadinya benar-benar penyakit biasa, tetapi ketika dia berpikir, oh pasti si Ano yang nyantet gua, ya kan? Karena kan gua begini, ini yang ngerjain. Nah, akhirnya apa? Kita digiring sama dia untuk berpikir seperti itu, kita masuk, seakan-akan kita memberikan izin dia untuk masuk ke badan kita. Semakin jadi lagi, kita akan semakin dibikin untuk merasa suuzon, kemudian merasa takut, dan akhirnya jin itu bisa masuk ke badan kita, ya. Sekali lagi, kalau imun tubuh itu bisa kalian tumbuhkan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian membahagiakan diri, berpikir positif, itu bagus, itu betul. Tetapi di badan kita juga, secara gaib kita juga perlu imun, perlu daya tahan gaib, ya. Dan itu bisa kita bentuk dengan cara apa? Berpikir positif, terus berpikir positif, tidak usah punya pikiran yang enggak, ya. Jangan mikir, si A lebih kaya dari saya, berarti si A tuh yang ngerjain saya. Si A dagangnya lebih ramai dari saya, berarti si A ngerjain saya. Nah, jangan begitu. Kembalikan semua kepada Allah, berarti rezeki kita segitu. Gitu aja ya, oke? Itu pertanyaan kecil yang tadi sempat saya pendam dari tadi pagi. Badan saya lemas berarti energinya makan jin. Aduh, itu tuh karena dia sudah terlalu berpikir, ya. Terkecuali kamu tuh fit, kamu tidak ngapa-ngapain, kamu nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba kamu lemas. Mungkin bisa jadi kamu periksa ke dokter, mungkin imun kamu turun atau HB kamu rendah. HB kita rendah aja kita tuh bisa lemas badan kita, ya. Atau orang yang dengan kadar gula yang tinggi, dia juga pasti nguap terus, pasti dia ngantuk terus, ya. Kamu pikir nanti jin. Ayo, kita mulai rubah mindset kita atau pikiran kita. Lalu ada satu pertanyaan lagi, ini yang agak sedikit sedikit menggelitik sebenarnya. Menggelitiknya begini. Ada nggak sih Mas T pengasihan ataupun ilmu, ya? Ilmu yang memang bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak baik? Pertanyaannya menggelitik sekali. Ilmu yang
ilmu yang bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak baik? Jawaban saya banyak sekali. Sebut PSK dan perampok. Jadi yang dia fokuskan adalah PSK dan perampok. Kenapa PSK masih rame pasien? Kemudian perampok ini udah pinter ngerampok sana sini, tapi kenapa dia masih selamat aja? Ya. Sedangkan ketika Allah kan membenci angkara murka, Mas T. Allah itu kan membenci sesuatu yang buruk, tetapi kenapa perampok ini masih bisa bertahan? Masih tidak apa-apa, sampai sekarang masih biasa-biasa saja dengan ilmu yang memang Allah izinkan. Nah, ini agak-agak sedikit menggelitik sekali ya, karena sebenarnya Allah mengizinkan sesuatu itu sudah pasti ada tujuannya. Ya, Allah mengizinkan terjadi sesuatu itu sudah pasti ada tujuannya dan perlu kita pahami. Saya rasa kita angkat PSK-nya dulu. Kita bilang ada susuk, ada pengasihan yang khusus digunakan oleh para PSK. Dia ceritanya gini, dia cerita kalau di salah satu gunung atau di salah satu punden itu ada pengasihan khusus yang digunakan oleh para pekerja malam ini atau kupu-kupu malam atau PSK ini ya. Dan itu tapi di makam orang yang benar, Mas Tulus, gitu loh. Jadi di makam orang yang baik-baik saja. Jadi semasa hidup perempuan yang dimakamkan di situ, di punden itu baik-baik saja, tidak bermasalah dengan apapun. Maksudnya ya bahkan dia banyak menolong warga, dia yang babat alas kampung itu, kemudian dia orang benar ya, dia orang baik, orang Islam. Tetapi kenapa justru makamnya digunakan untuk mencari pengasihan yang khusus untuk para PSK ini, Mas T. Nah, ini loh yang sekali lagi Mas T kan sering bilang. Makanya banyak yang bilang, Mas T kemarin bahas pondok pesantren, katanya Mas T lebih memojokkan pondok pesantren. Mas T bahas A, ternyata Mas T memojokkan. Nah, Mas T kan selalu bilang, di sekeliling yang baik itu pasti akan jadi ada juga yang jahat, guys. Makanya ketika kita sudah di lingkup macan, jangan jadi kambing. Kalau kita di lingkup macan, kita jadi kambing, kita dimakan sama macan. Jadi kita harus tahu itu, ya. Sekarang gak usah makam yang jenengan ceritakan. Saya sendiri kurang paham makam itu ya. Saya pernah datang ke makam yang saya pikir waliullah, saya pikir ulama besar yang menyebarkan agama Islam. Tetapi ketika saya datang ke komplek itu hanya pertengahan saja, putaran tengah saja yang ada sesuatu yang positif. Sedangkan di sekeliling dia, di sekeliling yang lain itu negatif semua, hitam semua. Itu yang perlu kita pahami ya. Lalu dia sempat menggelitik contohnya nih, Mas, gunung A yang digunakan ada ritual seks dan lain sebagainya, bertukar pasangan dan lain sebagainya. Saya pikir begini, sebenarnya saya kasihan sama yang menguasai gunung itu ya. Saya kasihan dengan yang menguasai gunung itu. Kenapa? Sebenarnya dia tidak negatif, tetapi karena di sekelilingnya itu dimanfaatkan oleh bangsa jin, kemudian ada yang menggerakkan mereka. Contohnya manusia yang sudah terhasut oleh jin, kemudian menggerakkan, ada ritual seperti itu, kemudian ada bilik-bilik yang sengaja disediakan untuk berhubungan badan dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa membuat saya kasihan. Akhirnya memang Allah mengizinkan terjadi buat apa ya? Buat menguji manusia-manusia ini loh. Mikirnya nih, Mas Tulus, kalau dia punya kuasa yang luar biasa, dia menguasai itu gunung, kemudian salah satu tempat di gunung itu digunakan untuk melakukan ritual seks ataupun ritual bla 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 yang lain sebagainya. Kenapa diizinkan dengan yang menguasai gunung itu? Sekali lagi, yang menguasai gunung itu ya menguasai gunung. Saya gawe gunung sapa? Gusti Allah. Allah yang punya kuasa. Allah mengizinkan terjadi untuk menguji hamba-hamba yang lain. Gitu loh teman-teman. Jadi kita tidak bisa menjudge satu profesi salah itu berarti salah, jangan. Lalu kita bahas lagi saya pernah dengar memang ada pengasihan ataupun ada ilmu pelet ataupun gendam yang sengaja atau memang banyak dikonsumsi oleh bangsa PSK. Bangsa PSK maksudnya perempuan nakal ataupun laki-laki gigolo dan lain sebagainya. Jadi itu memang ada ilmunya. Saya pernah membaca di salah satu majalah waktu itu ya. Zaman dulu banget aku pernah baca dan ada ilmunya memang. Dan bahkan ada dukun yang jelas-jelas menawarkan ilmu ataupun jimat di mana itu nanti bisa khusus untuk wanita malam lah intinya, untuk wanita nakal intinya, untuk menggait laki-laki, sama khusus untuk judi, untuk merampok ilmu kebal dan lain sebagainya. Lalu bagaimana prosesnya, Mas Teh, sehingga
mereka itu bisa ada di lingkup makam yang notabene makamnya orang mukmin, anggaplah seperti itu ya, makamnya orang yang berkaromah. Lalu bagaimana mereka bisa terjadi? Mereka ada seperti itu. Dan inilah sebuah contoh dari Allah kalau ada putih, ada hitam, ada baik, ada jahat. Intinya seperti itu. Dan mereka hidup berdampingan. Sekali lagi saya ingatkan, bangsa jin muslim ini bukan jin yang usil. Mereka tidak mau ngurus. Selama Allah yang mengizinkan ada di situ, ya Allah mereka tidak akan banyak berkomentar. Masa bodoh dengan mereka, yang penting kita dengan diri kita. Nah, di sisi lain mereka dijadikan ujian untuk kita, di sisi lain lagi dijadikan ujian untuk bangsa jin muslim itu. Mereka masih ingin beribadah atau tidak. Sedangkan di luar tempat mereka beribadah, tempat mereka berkumpul dengan sesuatu yang positif, ternyata sesuatu yang negatif ataupun yang hitam. Jadi tujuan Allah itu selalu banyak, selalu ada tujuan Allah. Dan kenapa PSK masih laku aja? Sebenarnya garis besarnya seperti ini. Kita pernah mendengar satu istilah harta tahta wanita, ya, yang bisa menghancurkan kita secara tidak langsung adalah harta. Kebanyakan harta bisa menghancurkan kita, termasuk ujian. Kebanyakan tahta ataupun jabatan bisa jadi mereka juga bisa hancur karena jabatan. Kemudian wanita, ini yang ketiga. Kenapa disebutkan di dalam wanita ini termasuk salah satu penghancur? Yaitu tadi sebenarnya secara garis besar meskipun mereka tidak menggunakan jimat, mereka tidak menggunakan pengasihan, mereka tidak menggunakan apapun. Ketika mereka memang cantik dan juga disusupi oleh bangsa jin untuk disukai banyak orang, ya mau gimana caranya banyak orang suka. Siapa yang nggak suka perempuan sekarang? Ibaratnya kan begitu, ya. Perempuan cantik, bahenol, seksi, dia tidak memiliki apapun, tidak memiliki pengasihan sekalipun. Kalau memang dia cantik, ya orang akan ngejar dia. Gimana caranya? Mau nggak mau laki-laki akan tergoda dengan dia gitu loh. Nah itu tadi teman-teman. Jangan selalu berpikir kalau apa-apa itu ada selalu isinya, ya, selalu ada isinya. Dan secara garis besarnya saja, mereka tanpa isi saja yang ngerutuk udah banyak, yang menyukai banyak, apalagi mereka menggunakan sesuatu yang tidak baik. Lalu tadi kita cek lagi pengaplikasiannya. Kemudian di sisi lain yang mengerjakan juru kunci yang sama, Mas Teh. Juru kunci yang sama yang mengerjakan. Tetapi seperti biasa saya taunya begini. Misalnya makam A, ada juru kunci yang menjaga, kemudian yang membersihkan makam itu, kemudian mengurusi makam itu setiap tahun dia harus membersihkan, kemudian mengumpulkan dana dari beberapa orang yang bersedekah di situ untuk memperbaiki makam itu atau komplek pepunden itu. Tetapi sekali lagi saya rasa ada beberapa juru kunci yang memang mau membelokkan syariat dengan memberikan bla 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 tadi. Cuman biasanya kalau di tempat yang positif, misalnya di makam A yang bagus, yang memang banyak orang ibadah di situ, banyak orang ziarah untuk sesuatu yang baik. Kemudian di luarnya itu ada satu titik di mana tempat mencari pesugihan misalnya, ya, mencari sesuatu yang tidak benar misalnya. Nah itu bisa jadi adalah sesuatu yang bisa jadi itu juru kuncinya wis nggak mau tahu. Kono silahkan, kalau mau cari silahkan. Saya tidak mau membantu. Tetapi benar ada Pak. Ya mungkin ada. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga juru kunci yang nakal yang bisa melakukan itu, ya. Jadi memang betul ada ilmu khusus yang digunakan untuk sesuatu yang jelek. Ilmu bagus, ya. Ilmu yang tadinya bagus seakan-akan buat kebaikan aja banyak ujung-ujungnya belok. Apalagi jelas-jelas ini ilmu buat nakal, buat sesuatu yang jelek, ya udah pasti ada lah. Jin malah pasti suka. Wah, malah dibikin gimana caranya biar lebih bagus polesannya, gitu ya. Lalu tentang ilmu kebal dan juga ilmu yang bisa dimiliki oleh bangsa rampok. Tadi bangsa PSK, sekarang bangsa rampok. Sorry, maksudnya mereka yang suka mengambil hak orang lain, ya. Perampok termasuk koruptor dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa licin sekali? Kenapa mereka bisa aman-aman sekali sampai sekarang? Dan kenapa Allah tidak mengizinkan mereka tertangkap, Mas Teh? Nah, sekali lagi, kita tidak pernah tahu karma dari apa yang mereka dapatkan, dari apa yang mereka cari. Dan urusan karma itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Ketika Allah masih mengizinkan dia untuk berleha-leha menikmati harta korupsinya, menikmati, kita tidak pernah tahu suatu ketika apa yang terjadi sama dia. Ya, kita tidak pernah tahu. Oke, lu punya kemampuan khusus di mana lu punya ilmu kebal, lu punya ilmu licin di mana nggak bisa diakses oleh pihak kepolisian misalnya. Lalu kamu tidak bisa diakses dengan sesuatu yang misalnya ibarat kata kamu tembak tuh nggak mempan gitu loh. Jadi mungkin kamu bisa sampai saat ini masih bisa bernafas, mungkin dia masih bisa bernafas, kemudian
dia masih bisa hidup. Tetapi kalian nggak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi terhadap dia suatu ketika. Kalau toh di dunia dia bisa menikmati, kita bisa berpikir apakah di akhirat dia bisa menikmati itu? Uang hasil mencuri, uang hasil mengambil hak orang lain. Itu saja. Jadi serahkan hukum dan karma ini sama Allah. Tidak dihukum di dunia. Akhirat masih ada. Mungkin ilmu-ilmu yang seperti ini nih yang agak susah ya. Kadang-kadang banyak dukun yang merasa aku di booking pejabat, aku di ini pejabat untuk memagari dia supaya tidak gampang tertangkap. Bahkan kalau zaman-zaman dulu di buku misteri itu ada yang jelas-jelas menawarkan ini pagar 1000 malaikat, pagar badan 1000 nabi, bla 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 gitu-gitu. Ada dulu beberapa yang sampai menawarkan itu untuk kalian yang sedang dalam kasus korupsi, kami bisa membantu memberikan solusi. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, sudah dipastikan karena setan maunya kita menjalankan sesuatu yang tidak baik, malah untuk tujuan yang tidak baik pula, apa yang dia selesaikan, apa yang dia kerjakan, jadi semakin tidak baik gitu loh teman-teman. Jadi semakin kesini mungkin kita melihat oke lah dia seorang koruptor, dia seorang bajingan, dia seorang perampok dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia masih bisa leha-leha sampai sekarang? Saiki iso, lihat nanti dia tuanya. Lihat nanti kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, sekali lagi Allah menghendaki semua terjadi ini dengan tujuan, dengan alasan, dan Allah lebih tahu, Allah lebih memahami alasan apa yang mereka mau, apa yang Allah harapkan, apa yang Allah niatkan untuk tujuan kemaslahatan umat ini apa. Kita nggak pernah tahu ya. Di sisi lain mungkin dijadikan pelajaran untuk yang masih sehat, kemudian dijadikan ujian bagi yang masih bisa melihat, oh iya ternyata begini-begini. Bukan berarti berbuat jahat kemudian kalian minta cover sama jin supaya kalian tetap bisa jadi orang jahat, tapi kalian dilindungi dari musibah. Sekali lagi, kalau Allah sudah bilang kun fayakun, kamu mau ngomong apa? Gak ada yang bisa melawan Allah. Jadi jangan pernah kamu merasa kamu tinggi, kamu memiliki ilmu, kamu memiliki pagar badan dari bangsa jin sehingga kamu lepas dari jerat hukum, dari gangguan siapapun. Tetapi sekali lagi kamu tidak bisa melawan Allah. Siapapun tidak bisa melawan Allah. Ada zat yang luar biasa, maha di atas maha, yang tidak bisa kalian lawan. Nah, jadi kalau Mas Teh sih, dia sih pertanyaannya agak-agak menjurus begini ya. Mas Teh pernah dengar nggak ada mantra, kemudian ada begini-begini? Saya pernah tahu, tetapi saya tidak mau tahu dalam hal itu. Ya, karena jujur, kalau untuk mempelajari ilmu-ilmu begitu, Mas Teh tidak pernah. Jujur, demi Allah, Mas Teh tidak pernah mempelajari ilmu kebal. Kalau ngisi ke dukun, ya Mas Teh nggak munafik, dulu pernah. Mas Teh dulu pernah datang ke dukun, kemudian mengisi pagar, ngisi pengasihan. Dulu ya, hanya ikut-ikutan saja dengan teman-teman. Tetapi ternyata efeknya luar biasa di badan, ya. Itu yang perlu kita pahami, bahwa memang bisa saja ya setan kan tujuannya menyesatkan kita, coy. Ada ilmu di mana yang justru membuat mereka jadi lebih lihai, lebih pandai, lebih lepas dari jerat hukum. Kemudian ya kita nggak pernah tahu satu setan, kita nggak pernah tahu satu jin. Dia sehat tapi tiba-tiba nanti anaknya lagi kuliah meninggal. Dia lagi sehat tiba-tiba cucunya diambil sama sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Lah itu yang harus kita pahami. Allah itu tidak langsung nembak, ya, tidak langsung nembak, karena Allah itu memberikan proses kita. Semakin banyak proses, semakin dewasa kita, semakin banyak pelajaran, semakin banyak ilmu yang kita pegang. Termasuk dalam segi pendidikan, dalam segi kehidupan, ya. Semua ada pelajarannya, semua ada sesuatu yang bisa kita ambil, kemudian ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari situ, menjadikan kita lebih dewasa. Termasuk pengalaman-pengalaman buruk dari orang ini yang pernah jadi PSK, yang pernah jadi perampok. Tanya saja dengan mereka. Emang semua itu ada alasannya. Semua ada alasannya, kemudian semua ada karmanya. Itu. Dah, tugas kita adalah sekarang kalau memang kita punya teman yang seperti itu, bisa kita ingatkan, ya diingatkan. Kalau tidak, ya sudah, biar jadi haknya Allah. Jangan kita ngotorin mulut kita cuma buat ngomongin orang. Si perempuan itu sering pulang malam. Perempuan pakai baju seksi berarti dia jablay. Perempuan ngerokok berarti perempuan gak benar. Kak, siapa yang bilang kayak gitu? Kamu gak bisa ngejudge orang. Ya, laki-laki ngomongin perempuan udah kayak orang gatel. Dibilangnya laki-laki gak benar. Belum tentu. Kita gak bisa ngejudge orang. Biarkan apa yang orang lakukan itu jadi urusan dia dan Allah gitu loh. Kita ya dengan cara kita aja. Yang penting kita jangan jahat. Yang penting kita jangan ikut-ikutan jadi jahat lah. Sekarang kamu melihat perempuan seksi,
kamu perempuan model apa sih itu, kok perempuan kayak gitu? Secara tidak langsung kamu sudah berdosa, kamu mengeluarkan emosi kamu meluapkan. Kamu anggap perempuan seksi itu berarti calon neraka, kamu perempuan seksi gitu. Lah kamu sudah ada yang jamin kamu masuk surga. Nah itu, jadi kita ndak usah lah ngejas-ngejas orang lagi ya. Biarkan PSK yang memiliki pengasihan tentang untuk menghasut untuk menggait laki-laki banyak sebanyak-banyaknya, silahkan, urusan mereka dan Allah. Biarkan perampok dan para koruptor yang menggunakan ilmu untuk lebih lolos dari jeratan hukum, biarkan jadi urusan dia dan Allah. Sekarang kita dengan urusan kita dengan hidup kita, perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi, baik dan terus jadi baik. Sudah seperti itu saja ya. Sebenarnya ini poinnya pertanyaannya nggak terlalu fokus ke satu pertanyaan ya. Gimana nanti judulnya nih kira-kira ditaruhnya? Aku bingung. Jadi kalau Mas T tegaskan lagi, pengasihan untuk para PSK itu ya ada. Kemudian ilmu kebal atau ilmu yang digunakan untuk para perampok itu memang ada. Betul sekali, memang ada. Dan ya sudah Mas T jelaskan, jin itu kan pengen kita jadi terperosok. Jin itu kan mau kita jadi jelek. Apalagi jelas-jelas itu ilmu yang digunakan untuk kejelekan, buat merampok, buat pelacur misalnya ya. Itu ya sudah pasti dibantu sama mereka. Dibantu sama jin untuk lebih gencar lagi. Syukur-syukur ngajak yang lain lagi. Ayo sini teman-teman mulai. Tujuannya yo mek sito, golek koncore buat di neraka nanti. Ya, semoga kita jadi orang-orang yang bisa berpikir positif. Sekali lagi, jangan memiliki pikiran yang tidak-tidak dengan apapun ya. Kita bermain dengan sesuatu yang gaib, berhalusinasi, kemudian berpikir yang tidak-tidak, yang tidak jadi ya loh. Hati-hati ya. Ingat, hanya itu saja. Mas T minta tolong kalian berpikir positif, kemudian tidak memiliki pikiran yang tidak-tidak, fokuskan ke satu hal, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian boleh kamu tidak baik, tapi perbaikilah terus kamu tuh jadi baik ya. Mas T mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga sehat selalu, berkah, barokah, banyak rezeki. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian yang mau bersedekah untuk kami, yang sudah menyumbangkan untuk nasi box, kemudian bersedekah untuk adik saya juga terima kasih banyak. Dan yang sudah memberikan saya sesuatu, semoga Allah menukarkan rezeki kamu lebih melimpah lagi ya. Meskipun saya masih belum bisa makainya. Oke, Mas T mohon pamit, mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan bisa mengerti apa yang Mas T sampaikan hari ini. Mas T aja bingung kok, kira-kira apa sih judulnya hari ini, tapi yang penting oke lah, ada vlog. Mas T mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa orang baik.